Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, seperti ini gambar burung cendrawasih. Indah sekali ya teman-teman bulunya. Tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas. Berikanlah pertanyaan tersebut kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Nah, masih ingatkah kalian untuk membuat pertanyaan kita bisa menggunakan 5W1H? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Kita bisa mengawali kalimat pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa, bagaimana. Saya akan memberi contohnya di sini. Apa nama lain burung cendrawasih? Kalian bisa menggunakan mengapa, di mana, dan lain-lain. Contohnya, di mana saja habitat burung cendrawasih? Nah, seperti itu. Silahkan kalian membuat 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas. Untuk melengkapi jawabanmu, bacalah teks berikut. Teks tentang burung cendrawasih. Silahkan kalian baca. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, sekarang jawab pertanyaan ini. Saya akan membantu menjawab pada soal yang nomor 2. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Penyebab yang mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain pemburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan burung cendrawasih sebagai penghias topi. Nah, untuk pertanyaan yang lain silahkan kalian jawab. Lalu, sekarang ada tugas. Pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Kalian bisa memilih hewan terserah kalian. Semisal komodo, lalu tempat tinggal hewan. Tempat tinggal komodo itu di mana? Manfaat hewan tersebut apa? Cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam. Gimana caranya ya? Lalu, ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Misalnya, kepalanya agak sedikit lonjong atau kepalanya bulat. Nah, seperti itu. Silahkan kalian memilih hewan-hewan yang kalian suka. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu.
Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, di sini ada 3 gambar kupu-kupu yang berbeda-beda, tapi bagus-bagus semua. Yang pertama, kupu-kupu sayap burung peri. Lalu kupu-kupu raja dan kupu-kupu trogon. Saya sering sekali menemui kupu-kupu raja. Kalau kalian, mana yang sering kalian temui? Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lain. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu menyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Bersama temanmu, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ayo kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Nomor 2, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Dan yang terakhir, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu bisa hidup di dataran tinggi atau dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman bunga. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Nomor 2, habitat hewan, misalnya pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Keberadaan hewan saat ini menyebab hewan menjadi langka. Jika pilihanmu adalah hewan langka, jika pilihan kalian bukan hewan langka, maka poin ini bisa kalian lewati. Ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Yang terakhir, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Saya sangat menyarankan untuk pakai kalender bekas ya teman-teman. Karena pada tema 2 kemarin kita sempat mempelajari tentang hemat kertas. Lalu selanjutnya buatlah poster semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu. Dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Di sini saya punya contoh poster, silahkan kalian amati. Silahkan kalian membuat poster. Selamat bekerja. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan. Nomor 2, membuat poster dan kalimat tanya. Yang terakhir, kondisi geografis Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.